Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Dion Novitasari. Saya Priscilla, saya Gisela Yola, Saya Felisa Mintahuda. saya Fitri. Baiklah, di sini kami akan membuat video media pembelajaran berbasis multimedia dengan tema tokoh-tokoh pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Adapun kerajaan Hindu Buddha di Indonesia meliputi Kerajaan Kutai, Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga dipimpin Ratu Sima, dan Kerajaan Sriwijaya. Pertama, Raja Mulawarman, raja yang bijaksana. A. Kutai sebagai kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar 400 Masehi. Raja Mulawarman adalah raja terbesar Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti kerajaan Kutai didapat pada prasasti yang terdapat pada tugu yang disebut Yupa. Silsilah raja-raja Kutai ada Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. B. Perkembangan pemerintah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berkembang pesat di bawah pimpinan Raja Mulawarman. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang arif, bijaksana, serta sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Mulawarman raja yang taat beribadah. Diceritakan bahwa pada suatu upacara, Raja Mulawarman menghadiahkan 1000 ekor lembu kepada para brahmana. 2. Raja Purnawarman, pemerhati pertanian. A. Purnawarman sebagai Raja Tarumanegara. Purnawarman adalah raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri pada abad 5 di Jawa Barat. Pusat Kerajaan Tarumanegara berada di kota Bogor. B. Perkembangan pemerintahan. Raja Purnawarman adalah pemimpin yang gagah, berani, bergelarkan raja di raja. Beliau sangat bijaksana dan memperhatikan rakyat. Untuk kemakmuran rakyat, Raja Purnawarman memerintahkan menggali sungai Candrabaga. Sungai dialiri ke laut guna mempermudah perdagangan. Pada sungai Gomati juga dibangun tanggul dan bendungan yang berfungsi sebagai irigasi dan mencegah bahaya banjir. Setelah itu, Kerajaan Tarumanegara melakukan upacara syukuran dan Raja Purnawarman menghadiahkan 1000 ekor lembu kepada para brahmana. Raja Purnawarman adalah raja yang besar. Ia sangat memperhatikan pertanian. 3. Ratu Sima, pemimpin perempuan yang tegas. A. Ratu Sima sebagai Raja Holing. Beliau adalah seorang raja perempuan yang tegas dalam menegakkan kebenaran. B. Perkembangan pemerintahannya. Pemerintahan Ratu Sima dapat diketahui dari berita Cina dan prasasti. Salah satu prasasti adalah Tukmas. Ratu Sima bersikap tegas, jujur, dan adil. Kisah yang menceritakan Ratu Sima yang tegas. Ratu Sima ingin mengetes kejujuran rakyatnya dengan meletakkan pundi-pundi berisikan perhiasan di tengah jalan. Datanglah pada suatu hari putra mahkota yang bernama Ketut Mas berjalan-jalan. Ketut Mas menghampiri dan menyentuh pundi-pundi tersebut. Hal itu diketahui Ratu Sima dan Ketut Mas dinilai bersalah. Maka Ketut Mas dihukum. Bagian badan yang menyentuh pundi-pundi tersebut dipotong. Dari situlah Ratu Sima memerintah dengan tegas dan adil. Raja Sanjaya yang gagah perkasa. Sanjaya adalah raja dari kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno. Ia sebenarnya putra Sanaha. Sanaha adalah saudara perempuan dari Sana. Sana sendiri adalah pengusaha setempat di Jawa Tengah. Sana inilah yang kemudian digantikan oleh Sanjaya. Sanjaya terkenal sebagai raja yang gagah perkasa. Ia memang dikenal sebagai tokoh yang ahli dalam bidang militer. Pada masa pemerintahannya, kekuatan Mataram kuno meluas sampai memasuki sebagian Jawa Barat dan Jawa Timur. Sanjaya juga dikenal sebagai pemeluk agama Hindu yang taat. Bahkan, Sanjaya juga ahli tentang kitab-kitab agama Hindu. Agama Buddha tetap berkembang dengan baik. Kekuasaannya, Sanjaya berakhir pada tahun 750 Masehi. 5. Bala Putra Dewa sebagai Raja Sriwijaya. A. Asal-usul Bala Putra Dewa.
Samaratungga yang beragama Buddha adalah keturunan Sanjaya. Beliau mempunyai 2 istri. Istri pertama, Permaisuri, melahirkan anak perempuan yang bernama Pramodawardhani. Kemudian dinikahkan dengan Rakai Pikatan yang beragama Hindu. Istri kedua, Samaratungga, bernama Dewi Tara. Ia melahirkan putra yang bernama Balaputradewa. Kedatangan Balaputradewa di Sriwijaya diterima baik oleh keluarga istana. Mengapa demikian? Karena Balaputradewa adalah putra dari Dewi Tara. Sedangkan Dewi Tara termasuk anggota keluarga istana Sriwijaya. Balaputradewa kemudian diangkat menjadi raja di Sriwijaya. Ia mulai memerintah sekitar tahun 850 Masehi. Pusat pemerintahan Balaputradewa diperkirakan di Palembang. Pada masa pemerintahan Balaputradewa ini, Sanjaya mengalami kejayaan. Daerah kekuasaannya yang cukup luas, dan Balaputradewa juga sangat memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama Buddha. 6. Raja Airlangga yang gigih. A. Airlangga sebagai pewaris Wangsa Isyana, raja terakhir dari kerajaan Mataram Hindu adalah Raja Wawa. Karena adanya bencana alam, maka pada tahun 929 Masehi, pusat pemerintahannya dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. B. Airlangga membangun kembali kerajaan. Kahuripan. Para utusan memohon agar Airlangga bersedia naik tahta. Airlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta. Airlangga membangun pusat pemerintahannya di Kahuripan. Sedangkan Narotama diangkat sebagai patih kerajaan. Sebagai raja yang bijaksana, Airlangga berusaha mensejahterakan kehidupan rakyatnya. 7. Kertanegara sebagai penggagas negara kesatuan. A. Kertanegara sebagai Raja Singasari. Kerajaan Singasari berdiri tahun 1222 Masehi. Kertanegara merupakan Raja Singasari yang kelima dan terakhir. Raja-raja Singasari berturut-turut adalah Ken Arok, Anusapati, Tohjoyo, Ranggowuni, dan Kertanegara. Sebelum Kertanegara menjadi raja, kerajaan Singasari penuh dengan perselisihan. Perebutan kekuasaan sering terjadi. Pada saat menjadi raja, Kertanegara berhasil membawa kerajaan menjadi damai dan kuat. Tahun 1268 Masehi, Kertanegara naik takhta menggantikan Ranggowuni. Beliau memerintah sampai tahun 1292 Masehi. 8. Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit. A. Asal-usul Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah raja pertama kerajaan Majapahit. Beliau juga dikenal sebagai pendiri kerajaan Majapahit. Raden Wijaya kemudian menikahi 4 orang putri Kertanegara, yakni Tribhuwana Neswara, Narendra Dwita, Pratnaparamita, dan Gayatri. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Tentara Kubilai Khan dari Cina datang ke Jawa. Kedatangan tentara Kubilai Khan ini untuk membalas dendam terhadap Raja Kertanegara. Raden Wijaya telah mengetahui maksud tentara Cina itu. Karena Kertanegara telah tiada, maka tentara Cina diarahkan oleh Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Jayakatwang dan putranya yang bernama Ardaraja dapat ditangkap. Tentara Cina pun berpesta ria. Dalam keadaan pesta itu, pasukan Raden Wijaya menyerang tentara Cina. Akhirnya, tentara Cina melarikan diri kembali ke Cina. Setelah tentara Cina kembali ke negerinya, Raden Wijaya mengumumkan berdirinya kerajaan Majapahit. Ia tampil sebagai raja pertama bergelar Kertarajasa Jayawardhana. 9. Sumpah Palapa Patih Gajah Mada. A. Asal-usul Gajah Mada. Gajah Mada pada mulanya adalah seorang pegawai kerajaan Majapahit. Ia seorang yang kuat dan gagah berani. Gajah Mada berbakat dalam bidang keprajuritan. Ia pernah menjadi anggota pasukan Bayangkara.
Tokoh-tokoh pada masa Islam. 1. Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Aceh. Ia merupakan seorang sultan yang gilang gemilang yang telah membawa Kerajaan Aceh Darussalam kepada masa keemasannya. A. Sultan Ali Muhayyad, Raja pertama Aceh. Raja-raja Kerajaan Aceh. 1. Sultan Ali Muhammad Shah. Ia memerintah pada tahun 1514 sampai 1528. 2. Sultan Salahuddin merupakan salah satu jenderal perang pejuang muslim dari daerah utara Irak. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah memerintah Aceh sejak tahun 1537 sampai 1568. 4. Sultan Husin. Ia merupakan putra dari Sultan Alauddin Al-Karhan. 5. Sultan Alauddin Masyhur Shah merupakan seorang penguasa muslim yang saleh dan sangat tertarik dengan masalah budaya. 6. Raja Buyung. Ia memerintah dengan gelar Sultan Ali Riayat Shah II. 7. Sidi Al-Mukamil memerintah pada tahun 1588 sampai 1604. 8. Sultan Ali Riayat Shah memerintah pada tahun 1604 sampai 1607. B. Sultan Iskandar Muda mengusir penjajah Portugis. Sultan Iskandar Muda berhasil membangun kerajaan Aceh menjadi aman dan makmur. C. Kemunduran Kerajaan Aceh. Iskandar Tania digantikan oleh permaisurinya. Sejak saat itu, pemerintahan Aceh mengalami kemunduran karena para pengganti Iskandar Muda kurang mampu menghadapi kelicikan Belanda. Belanda merebut Malaka tahun 1641 sehingga mempersulit pelayanan dan perdagangan Aceh. Pada tahun 1681, Aceh terpaksa mengadakan hubungan dengan Belanda. Sejak itu, kekuasaan Aceh semakin dipersempit oleh Belanda. 2. Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. A. Raden Patah sebagai raja pertama Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 1500 M. B. Pangeran Sabrang Lor yang gagah berani. Beliau terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani. Patih Yunus melarang pengiriman beras dari Jawa ke Malaka. Ia memerintahkan seorang tokoh bernama Katir untuk mengadakan blokade terhadap Malaka, sehingga Portugis kekurangan pangan. C. Akhir Kerajaan Demak. Sepeninggal Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mengalami kemelut perang saudara. 3. Sultan Agung Raja Mataram. A. Panembahan
Senopati pendirian Kerajaan Mataram. Mataram mulai berkembang pesat pada tahun 1586. Raja pertamanya adalah Penembahan Senopati. Pusat kerajaan ini berada di Yogyakarta. Rajanya yang terkenal adalah Sultan Agung yang memerintah tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung terkenal dalam mengusir penjajahan Belanda dari Indonesia. B. Usaha Sultan Agung mengusir penjajah Belanda. Sultan Agung segera merencanakan penyerangan atas kedudukan Belanda di Batavia. Yang keempat yaitu Kerajaan Banten di Provinsi Banten. Nah, raja pertama di Banten adalah Hasanuddin pada tahun 1527 sampai 1570. Pada masa pemerintahan Hasanuddin, Kerajaan Banten terus dikembangkan. Perluasan daerah ke pedalaman terus dilakukan. Perluasan wilayah juga dilakukan ke luar Jawa. Akhirnya wilayah Lampung, Indrapura, Selebar, dan Bengkulu dapat dikuasai. Yang kelima yaitu ada Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan. Pada abad ke-16 terdapat beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan, yaitu ada Goa, Bone, Lowu, Talo, Sopeng, Wajo, dan Sindreng adalah kerajaan yang merakyat hidup makmur. Pada tahun 1653, Sultan Malikus Said digantikan oleh putranya bernama Sultan Hasanuddin. Beliau memerintah pada tahun 1653 sampai 1669. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang anti penjajah. Pada saat Sultan Hasanuddin menjadi raja, Belanda semakin berniat menguasai Sulawesi. Belanda memaksakan hak monopoli perdagangan. Sultan Hasanuddin tidak menyukai sikap Belanda yang congkak tersebut. Sultan akhirnya memimpin perlawanan terhadap Belanda. Sultan Hasanuddin sangat gigih dan pantang menyerah. Beliau berprinsip mati syahid atau terjajah. Karena kegigihan Sultan Hasanuddin, Belanda menjulukinya ayam jantan dari timur. Belanda menjadi sangat takut dengan perlawanan Hasanuddin. Dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian ini sangat merugikan rakyat karena Belanda mempunyai hak monopoli. Yang keenam yaitu Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Nah, kerajaan yang ada di Kalimantan ini yaitu bernama Kerajaan Banjar. Nah, di mana ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Banjarmasin. Salah satu raja yang terkenal adalah Pangeran Samudra yang bergelar Sultan Suryanullah. Berkat kepemimpinannya, rakyat Banjar hidup makmur. Yang ketujuh yaitu ada Sultan Babullah mengusir Portugis dari Maluku. Pada abad ke-13 di Pulau Maluku berkembang beberapa kerajaan Islam. Kerajaan yang tertua adalah Jailolo. Setelah itu muncul Kerajaan Ternate yang beribu kota di Sampalu. Selanjutnya muncul kerajaan-kerajaan lain. Pada tahun 1512, Portugis sampai di Maluku untuk memperkuat pertahanan. Portugis mendirikan benteng di Ternate yang bernama Benteng Saint John. Portugis berusaha menguasai perdagangan di Maluku dengan cara melakukan adu domba kerajaan-kerajaan di Maluku. Portugis juga mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Tetapi kedua kerajaan tersebut menyadari bahwa Portugis hanya ingin menguasai Maluku. Kejadian itu menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Babullah, putra Sultan Khairun, segera memimpin perlawanan. Sultan Tidore juga ikut membantu Ternate untuk melawan Portugis. Benteng Portugis di Ternate dikepung selama 5 tahun. Akibatnya, Portugis kekurangan bahan makanan. Kemudian, pada tahun 1575, Portugis menyerah. Selanjutnya yang ke-8 yaitu tokoh-tokoh masa kerajaan Islam yang lain. Nah, di sini ada tokoh-tokoh kerajaan sekaligus tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Nah, yaitu ini adalah gambar Sunan Gunung Jati. Nah, dia berperan sebagai penyebaran agama Islam di Cirebon,
dan sekitarnya. Beliau juga merupakan tokoh kerajaan Cirebon. Nah, selanjutnya yaitu ada di sini gambar Sunan Kudus. Nah, kalian pasti tahu dia dari Jawa Tengah. Nah, Sunan Kudus juga merupakan raja dari kerajaan Kudus. Nah, kedua sunan tersebut merupakan bagian dari Wali Songo atau 9 wali yang terkenal di Pulau Jawa. Baiklah, berikut kuis yang telah kami buat untuk evaluasi pembelajaran. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.